Malam ini tokoh kita spesial ini ya. Kita kedatangan tamu Komjen Budi Waseso, Kabareskrim Polri. Selamat malam ini. Selamat Pak Budi, selamat malam. Ini terima kasih ya sudah di tengah kesibukannya sebagai Kabareskrim sudah menempatkan hadir di Jak TV. Lengkap dengan seragam ini Pak ya. Oh iya, alhamdulillah. Iya, ya Pak Budi Waseso ini memang menarik ini untuk diperbincangkan ya, apalagi setelah menjadi Kabareskrim di media biasa disebut Pak Buas gitu ya Pak. Iya. Keberatan tidak? Enggak, memang namanya kan itu singkatan dari nama kepanjangan saya. Budi Waseso, mungkin disingkat jadi Buas. Memang panggilannya seperti itu Pak di rumah? Tadinya Budi saja, tapi karena mungkin waktu berita-berita dari kawan-kawan media singkat Buas, jadi sekarang trennya jadi Buas. Tapi tidak keberatan, yang penting orangnya nggak buas ya Pak ya? Sama sekali tidak buas mungkin. Tapi kalau memberantas kejahatan harus buas dong Pak ya? Apalagi nih sekarang nih mau berbincang lebih jauh dengan Pak Budi Waseso ini, karena menarik setelah menjadi Kabareskrim ini berbagai macam tantangan begitu, mulai dari kisruh dengan KPK begitu ya, apalagi ini Abraham Samad sudah ditangkap begitu ya Pak ya. Nah ini risih tidak nih Pak, selalu dikait-kaitkan dengan kriminalisasi KPK nih Pak? Saya kira tidak ya, karena itu kan penilaian masyarakat yang belum tahu dan tidak tahu yang sebenarnya. Tapi ini kan dalam ranah penegakan hukum, jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang harus ditakutkan dan dipertanyakan, apalagi dengan masalah kriminalisasi, karena itu tidak ada. Gitu. Ya. Terakhir ini yang terbaru nih, Abraham Samad sudah ditahan ini Pak? Ya, itu mungkin dari pertimbangan penyidik di Sulawesi Selatan, karena masalahnya beliau yang menangani adalah Polda Sulawesi Selatan. Jadi kalau pertimbangannya dari penyidik sana dilakukan penahanan dengan pertimbangan-pertimbangannya, ya mungkin kewenangan daripada penyidik di Sulawesi Selatan. Oh, tidak ada hubungannya nih ya? Oh enggak, karena yang ditangani sama Mabes Polri itu beda, permasalahannya bukan yang ini. Gitu. Tapi memang sejak awal itu kan selalu apalagi nama Pak Budi ini sering disebut-sebut loh nih Pak ya? Iya. Tapi bagaimana nih Pak mengklarifikasi ya label atau tuduhan semacam itu? Yang intinya yang penting saya adalah melakukan pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan aturannya, karena penegak hukum itu harus berdiri kepada undang-undang. Jadi kita tidak boleh menyimpang daripada aturan ketentuan itu. Jadi selama mengikuti undang-undang terus maju saja begitu ya Pak itu. Ya. Supaya nanti bisa menjawab ada kriminalisasi atau tidak kan itu. Ada rekayasa kasus atau tidak. Itu semua nanti akan terjawab dengan bukti yang terakhir. Sudah siap karena merasa sudah mengikuti undang-undang begitu ya Pak ya. Pasti. Tapi ini menjadi Kabareskrim ini kan memang sudah membayangkan nggak Pak dari dulu Pak nanti akan menjadi Kabareskrim begitu Pak? Ya terbayang pun tidak ya. Mimpi pun tidak. Karena ini amanah tugas negara yang diberikan kepada saya melalui lembaga atau institusi Polri. Jadi ya harus kita kerjakan sebaik mungkin saya kira itu. Iya, karena kan dari kecil memang sudah cita-cita jadi polisi ya Pak ya? Ya sebenarnya karena memang keinginannya demikian, tapi pada akhirnya ikuti pendidikan dan bisa lulus menjadi seorang polisi. Tapi keluarga itu tentara katanya ya Pak? Ya, kebetulan ayah saya seorang angkatan darat, ya kan. Jadi di dalam keluarga itu kebanyakan memang dari TNI. Jadi saya aja lah yang jadi Polri. Kok tidak mengikuti jejak ayah begitu Pak? Ya saya kira memang kita harus punya warna yang beda ya. Kalau sudah kehidupan TNI kan sudah terbiasa. Mungkin cari yang beda mungkin. Kok tertarik menjadi Polri mengingat sudah rahasia umum lah Polri sering ada juga citra negatif begitu ya? Apa dulu katanya kan sering dikait-kaitkan dengan pungli begitu kan? Ya memang karena polisi itu kan langsung hidup bersinggungan dengan masyarakat. Jadi apa yang dilakukan Polri yang tidak berkenan oleh masyarakat langsung bahkan dirasakan oleh masyarakat. Beda dengan instansi lain. Nah ini juga merupakan satu tantangan karena dikala saya masuk dia sebagai anggota Polri, ya saya harus membuktikan bahwa Polri tidak seperti itu. Gitu. Apalagi sekarang sudah bintang 3 ini Pak ya, sudah layak juga ini nanti ya karirnya sampai cita-cita jadi Kapolri nih Pak. Itu bagaimana nanti negara menilai atau pimpinan menilai, dalam hal ini kalau Kapolri adalah penilaian dari Presiden ya dan melalui DPR, saya kira itu. Yang sekarang yang pasti saya adalah seorang Kabareskrim yang harusnya bekerja dan bertanggung jawab pada jabatan itu. Tapi sekarang suasana bekerja bagaimana, kan sudah ada Wakapolri nih Pak Budi Gunawan ya, dulu sempat ada Kapolrinya, Wakapolrinya. Nah sekarang suasana bekerja bagaimana Pak? Saya kira sama saja ya, tidak ada masalah.
Tapi mungkin lebih sekarang lebih tertata dengan baik ya di organisasi Polri, karena di mana sudah ada pimpinan tertinggi adalah Kapolri pengambil keputusan, dibantu oleh seorang Wakapolri yang membantu pada manajemen ke internal dan yang lain-lainnya ya, pejabat-pejabat yang lainnya. Saya kira sekarang Polri sudah settle ya, sudah bisa bekerja dengan normal. Merasa lebih ini, karena kan dulu sempat ya Pak Budi juga ya menyuarakan katanya ada pengkhianat begitu ya Pak ya. Iya pada saat itu ya, tapi kan sekarang sudah ditangani oleh internal dan sudah diselesaikan. Saya kira tidak ada masalah. Jadi sekarang sudah bisa fokus ini ya, Polri bekerja menghadapi tantangan, karena banyak tantangannya ya. Tadi itu ya sudah disebutkan antara lain baik itu tuduhan kriminalisasi, apa masalah begal lagi nih Pak ya, masih kejahatan lain. Kita akan berbincang lebih jauh nih setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Tokoh kita masih bersama dengan Pak Budi Waseso. Ini sebelum berbincang lebih jauh nih Pak Budi, kita simak dulu nih tayangan tentang profil Budi Waseso. Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso lahir di Pati, Jawa Tengah pada Februari 1960. Dia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak Januari 2015 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Komjen Budi Waseso lulus Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Dia sangat berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhirnya sebelum menjabat Kabar Reskrim adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri. Tak banyak yang tahu, Budi Waseso merupakan menantu dari mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jawa Timur, Letnan Jenderal Polisi Purnawirawan Pamuji. Terakhir, beliau menjabat Deputi Kapolri tahun 1980-an. Pada masa itu, jabatan Deputi setara dengan Wakil Kepala Polri sekarang. Dan kini, Budi Waseso mengikuti jejak sang mertua dengan menyandang 3 bintang di pundaknya. Bahkan ia dinilai cukup berpeluang meraih 4 bintang di kemudian hari, mengingat karirnya di kepolisian juga terbilang cukup cemerlang. Nama Budi Waseso mulai dikenal publik tahun 2009 ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Saat itu nama Budi Waseso sempat meramaikan media massa karena menindak koleganya sendiri, seorang Kapolres di Kabupaten Tegal yang diduga melakukan tindakan melawan hukum. Setahun kemudian, dirinya ditarik ke Markas Besar Polri untuk menempati posisi Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri. Budi Waseso juga sempat menjadi Kapolda Gorontalo dengan pangkat Brigadir Jenderal di tahun 2012. Kecemerlangannya membuat Budi Waseso tak butuh waktu lama untuk naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal setelah sebelumnya ditarik ke Mabes Polri dan mengisi posisi Widyaiswara Utama Sespim Polri. Karirnya semakin melesat dengan menduduki posisi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di tahun 2014. Dan sekarang, Komisaris Jenderal Budi Waseso mengemban tugas berat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di tengah terganggunya citra kepolisian, imbas dari kisru Polri versus KPK beberapa waktu lalu. Ya itu tadi profil singkatnya ya Pak Budi, bisa dikatakan karirnya cemerlang nih ya. Menurut Anda apa sih yang membuat mulus ini jalannya nih Pak? Saya kira itu karena penilaian dari para pimpinan ya. Yang penting sebagai anggota Polri itu harus bekerja dengan baik. Ya, aparat penegak hukum juga harus bisa berbuat jujur dan adil. Itu paling penting. Jadi silahkan nanti kan yang akan menilai adalah pimpinan dan masyarakat itu sendiri gitu. Ya. Ada yang menilai, wah jangan-jangan ada kedekatan dengan sosok tokoh-tokoh tertentu begitu nih Pak? Saya kira tidak ya, karena selama ini yang saya lakukan hanya bekerja dan bekerja, itu saja. Apalagi bisa diceritakan tadi pernah menindak koleganya sendiri di Tegal? Ya karena itu tugas dikala saat saya menjabat di lingkungan Propam ya. Dari Propam itu adalah untuk penegakan hukum di internal Polri. Jadi itu konsekuensi tugasnya adalah mendisiplinkan atau menegakkan aturan di internal. Itu tadi salah satu yang Anda katakan tadi, jujur dan adil. Jadi ini terus akan kuncinya tadi itu ya Pak ya, jujur dan adil ini tadi itu ya. Termasuk ini tadi ya Pak ya, kan menjadi Kabar Reskrim di tengah tadi itu tantangan citra Polri, kemudian konflik KPK, dan kemudian ada masalah kejahatan. Nah ini yang menjadi prioritas
Bareskrim apa nih Pak sekarang fokus kerjanya? Saya kira semua menjadi prioritas ya. Hmm. Jadi penegakan hukum adalah menjadi prioritas daripada tugas-tugas penyidikan dari Bareskrim dan jajarannya saya kira. Jadi kita harus konsen pada apa yang menjadi pekerjaan kita yang pokok itu. Saya kira. Tantangan yang paling berat apa Pak? Yang terakhir ini kan, ya ini dengan ditahannya Abraham Samad, tentunya ini akan menjadi tantangan ya bagi Pak Budi juga khususnya karena yang sering dikait-kaitkan begitu ini. Saya kira tidak, itu hanya penegakan hukum biasa. Jadi hanya bagaimana cara pandang masyarakat saja melihat kasus itu. Sebenarnya kalau kita lihat kasusnya kan kasus biasa saja, ya hanya. Tidak ada kriminalisasi nih menurut Pak Budi nih. Insya Allah, dan kita bisa buktikan bahwa tidak ada kriminalisasi ya, karena kalau ada kriminalisasi pasti proses jalannya penegakan hukum tidak akan seperti sekarang gitu ya. Dan bisa juga dibuktikan melalui upaya tuntutan hukum seperti pra-peradilan itu membuktikan ada tidaknya dalam upaya atau melakukan kriminalisasi oleh seorang penyidik yang dilakukan oleh penyidik. Bisa melakukan hal yang sama ya pra-peradilan ya, jika memang dirasanya ada rekayasa begitu ya Pak. Jadi itulah ini salah satu upaya ya untuk membuktikan itu. Nah selain itu nih Pak, yang sering dihadapi sekarang ini ya masalah kejahatan ini juga nih, begal begitu nih Pak. Ini orang berharap sebenarnya dengan Polri untuk menyelesaikan ini kan? Ya, artinya semua kejahatan kan kita tangani ya. Hanya mungkin cara pemberitaannya aja yang berbeda. Karena yang dianggap ini menjadi perhatian khusus itu yang selalu diberitakan. Dikala itu tidak, mungkin itu tidak diberitakan. Seperti halnya kita juga menangani beberapa kasus korupsi yang sebenarnya itu nilainya besar, tapi tidak menjadi perhatian publik kan, mungkin tidak menarik, sehingga itu tidak muncul. Tapi dikala hal yang kecil mungkin ya kan, itu mungkin untuk konsumsi publik lebih menarik, ya itu yang dibesarkan kan gitu. Kedepannya ini Polri memang akan mengusut kasus korupsi besar ini Pak? Ya, artinya semua kasus-kasus yang dilaporkan pada kita tidak melihat besar kecilnya, tapi semua harus kita tangani dengan serius. Ya, apalagi masalah-masalah yang menyangkut permasalahan besar seperti korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, harus kita tidak lanjut. Apalagi melibatkan pejabat negara begitu ya. Tapi artinya kan semua harus mendapat perlakuan yang sama di muka hukum ya. Artinya tidak melihat ini pejabat atau apa, tapi yang harusnya pada pelaku pelanggar hukum itu yang harus kita lakukan. Koordinasi juga dong ya dengan instansi lain begitu. Ya, termasuk dengan KPK sendiri. Karena tugas kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi itu diawasi oleh KPK. Gitu. Hubungan dengan KPK sekarang bagaimana nih Pak? Saya kira tidak ada masalah ya, dari dulu juga tidak ada masalah. Dikala diberitakan ada konflik antara lembaga KPK dengan organisasi Polri, sebenarnya tidak ada, karena kita selalu tetap berkoordinasi dalam penanganan kasus korupsi khususnya. Ya. Itu kalau kasus Abraham sama kalau kasus Bambang Wijayanto juga akan lanjut ini Pak? Lanjut, dan sampai saat ini kan juga masih kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya, karena merasa tadi itu ya Polri sudah melakukan sesuai dengan ketentuan. Iya, gitu ya. Saya kira itu penegakan hukum harus kita tegakkan setegak-tegaknya lah. Gitu. Di luar tekanan publik begitu ya Pak? Ya, itu biasa kalau ada tekanan publik itu ya memang konsekuensi risiko yang harus diambil. Nah ini yang membuat begitu ya Pak, seringkali kemudian polisi ini mendapat citra buruk begitu ya, sampai dikatakan yang jujur cuma Pak Hugeng sama Pak Polisi sering sekali begitu ya. Tapi itulah tantangan untuk Polri ya, untuk membuktikan bahwa yang dilakukan Polri adalah benar, ya sesuai dengan aturan. Caranya bagaimana nih Pak untuk karena ini kan sudah sekian lama Polri mendapat citra seperti ini untuk merubah citra itu ini bagaimana ya Pak? Ya kita harus berani terbuka, ya mengerjakan sesuai dengan aturan, dengan undang-undang itu sendiri. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi saya kira nanti masyarakat akan menilai, akan melihat sendiri. Itu yang kuncinya cuma di situ, kejujuran. Jujur dan adil tadi ya Pak yang disebutkan ya. Iya, kembali kalau Bapak tadi disebutkan pengalaman di reserse cukup lama ya Pak ya? Cukup. Ya, artinya saya ikuti pendidikan hampir di kepolisian itu, hampir seluruhnya pendidikan di kepolisian itu saya ikuti ya. Termasuk pendidikan reserse. Dan saya pernah menjadi polisinya polisi ya, tadi Propam itu kan penegakan di internal, artinya kita menangani malah lebih dari menangani seorang masyarakat biasa. Yang kita tangani adalah polisi-polisi juga. Tentu tangannya lebih berat ya Pak ya? Tentunya akan lebih berat ya. Baik, kita harus break dulu nih, mohon izin ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Pak Pemirsa. Kembali bersama kami dalam tokoh kita masih dengan Pak Budi Waseso. Pak Budi, kalau kita lihat tayangan profil tadi ya Pak ya, Bapak ini memang keluarga Kapolda ya,
Pak Budi sendiri mantan Kapolda Gorontalo begitu Iya, ya. Menantunya, mertuanya Kapolda juga ya Pak ya? Kebetulan dulu mertua saya adalah pernah Kapolda Bali, Kapolda Jawa Timur, dan terakhir ada Deputi Kapolri atau sekarang terkenal dengan sebutan Wakapolri. Gitu. Zamannya Kapolrinya Pak Anton Sujarwo almarhum. Oh iya, tapi kami mohon maaf tadi tampaknya foto yang ditayangkan tadi salah, bukan Pak Muji itu ya Pak ya? Iya, bukan gitu. Yang ditayangkan ya. Tetapi tadi itu semuanya keluarga Kapolda. Nah katanya besanan dengan Wakapolri katanya Pak ya? Kapolri yang mana? Budi Gunawan katanya. Anak saya kan belum ada yang nikah. Oh itu kabar ya? Iya. Tapi memang ada rencana mungkin Pak besanan dengan... Iya, karena anak saya sama putranya beliau kan dekat, ya kan. Nah, kita kan tidak tahu ke depan kayak apa, itu kan namanya proses, ya kan. Nah, tapi artinya sampai sekarang ini belum ada ikatan banyak besan atau apa, belum. Yang penting pastinya diharapkan tetap profesional tadi. Ya, kita harus tetap profesional. Apalagi jabatan Kabar Eskrim ini pasti menjadi sorotan ya Pak ya. Ya, ya. Seringkali dikabarkan ada misalnya rekening gendut yang menjadi sorotan. Nah ini untuk menangkis itu Pak, karena kan harta kekayaan yang selalu diungkit-ungkit ini. Kalau Pak Budi ini kabarnya termasuk yang sederhana, rumah saja tidak punya, benar begitu nih Pak? Ya, untuk sementara memang belum, bukannya tidak punya, belum. Oh Gitu. belum. Jadi? Tapi memang karena saya ini ya memang hidupnya kan selama ini sebelum jadi Kabar Eskrim kan sering pindah-pindah. Jadi pemahaman untuk memiliki rumah belum, karena kita juga belum menentukan nanti pensiun di mana. Nah, jadi sehingga ya sudah fasilitas negara saja yang kita pakai, yang masih bisa kita manfaatkan kita, supaya tidak mubazir rumah dinas begitu ya. Ya, Tapi selama ini tinggal di mana Pak sebelum di rumah dinas? Di rumahnya orang tua. Ya, kebetulan saya ada rumah dari rumah dinasnya orang tua yang masih bisa digunakan. Kebetulan ya saya dengan orang tua yang kebetulan ada ibu saya tinggal di situ. Ya. Rumah belum punya, tapi kalau rumah masa depan katanya sudah punya ya Pak. Ya. Sudah menyiapkan apa kafling kuburan, ceritanya ya, gimana? Kalau itu memang sudah disiapkan. Jadi supaya ke depan itu kita sudah tidak ini lagi, tidak merepotkan siapa-siapa. Artinya yang pasti kepake itu adalah rumah masa depan. Sudah pasti nanti digunakan suatu saat nanti ya. Iya kan? Ya. Tinggal kapan waktunya saja. Nah, mengapa kok mempersiapkan itu kuburan, kafling kuburan ini Pak? Ceritanya bagaimana? Ya, artinya kan kita sebagai manusia kan harus mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Yang terakhir itu adalah kita harus menyiapkan rumah masa depan. Ya kan, jangan sampai dikala kita nanti dipanggil gitu oleh yang kuasa ternyata tidak siap. Ya, nah itulah rumah kita terakhir. Sudah dipersiapkan, kabarnya satu keluarga sudah dikumpul gitu. Ya, kebetulan saya diberikan rezeki sama yang kuasa. Saya kira itu yang paling penting. Jadi saya persiapkan itu duluan, yang paling penting. Jadi itu hartanya ya Pak ya. Kalau diminta laporan harta kekayaan nih kuburan. Termasuk. Termasuk sertifikat harta ini nih Pak ya. Ya di samping itu nih Pak, banyak yang menyoroti juga nih ya Pak ya. Kinerja Polri ini. Iya. Iya. Salah satunya tadi itu Pak Budi Gunawan menjadi Wakapolri, kemudian Pak Badrodin Haiti. Nah ini situasi kerjanya bagaimana Pak? Ada dua matahari kembar atau bagaimana katanya nih Pak? Nah, itu kan penafsiran orang yang satu tidak paham, yang kedua memang ingin menarik seolah polisi itu negatif ya. Saya kira tidak ya Pak. Kapolri itu bintangnya 4 ya kalau kepangkatan. Wakapolri bintangnya 3 dan saya kira tidak mungkin. Ya kan, di situ ada seorang bintang 3 tidak menurut dengan bintang 4 dan kesenioritasan angkatan juga Pak Kapolri lebih tinggi daripada Pak Budi Gunawan dan saya tahu persis bagaimana seorang Budi Gunawan dan Pak Badrodin Haiti. Jadi tidak mungkin ada yang disebut matahari 2 itu ya. Saya kira tidak mungkin lah. Oh, iya. Dan kita punya tatanan untuk bekerja. Jadi ada aturannya, ada tatanannya, jadi saya kira tidak mungkin lah kita menabrak rambu-rambu, itu tidak mungkin. Iya, gitu, ini kembali ke Pak Budi lagi, bintang 3, target bintang 4 Pak, cita-cita.
Saya kira kita yang penting adalah bekerja dengan baik, itu aja. Yang paling penting adalah itu. Karena namanya sempat juga disebut-sebut sebagai calon Kapolri kemarin ya Pak ya? Kan semua bintang 3 bisa dicalonkan, tapi sekarang sudah terpilih kan. Ya, itu disebut bisa saja ya Pak, tapi boleh. itu tidak menutup kemungkinan nih kan kedepannya. Karir masih berapa lama lagi nih Pak? Ya 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih, nah 3 tahun ini akan dimanfaatkan ya? Ya dimanfaatkan untuk bekerja yang baik, yang penting itu. Nah ini bekerja yang baik khususnya kan polisi katanya pelayan begitu ya, pelayan bagi masyarakat. Nah ini apa yang perlu dilakukan sehingga masyarakat ini benar-benar merasa dilayani, bukan hanya stigma negatif saja yang kemudian menempel begitu Pak? Ya artinya polisi saya dengan Undang-Undang Nomor 2 2002 adalah sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat. Jadi fungsi apapun baik di Bareskrim, di Baharkam maupun lalu lintas, dia harus bisa melayani dengan masyarakat dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Juga bagi pelindung masyarakat, ya, pengayom. Nah itu yang harus dilakukan oleh anggota Polri. Jadi kala itu tidak dilakukan, artinya di situ sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Polri. Karena dia sudah melanggar undang-undang itu sendiri, ya. Artinya kalau itu bisa dilakukan, itulah fungsi yang dimiliki oleh Polri dan yang harus dilaksanakan untuk kepada masyarakat. Jadi itu. Perlu mengontrol anak buah juga ya Pak, biar melakukan hal yang sama. Oh iya, artinya itu membangun komitmen itu harus demikian. Jadi dari yang atas sampai ke bawah harus melakukan sesuai dengan undang-undang. Terutama yang di atas, akan menjadi panutan contoh kepada anak buahnya, dan itu yang harus dia lakukan sebagai atasan. Tapi memang banyak tantangan tadi itu disebutkan. Sewaktu Bapak dipilih menjadi Kabar Reskrim, kemudian banyak juga yang komentar begitu ya Pak ya, macam-macam lah, ada yang mengatakan wah ini baik itu yang positif mendukung, ada juga yang negatif. Nah ini bagaimana Pak cara membuktikan stigma negatif itu tidak benar? Ya artinya kita harus membuktikan dengan wujud pekerjaan. Hasil pekerjaan kita itu yang akan dinilai. Jadi nah maksudnya apa nih pekerjaan ke depan ini Pak yang akan segera dirasakan gitu oleh publik ini Pak? Ya artinya peran saya sekarang sebagai aparat penegak hukum, jadi melaksanakan penegakan hukum dengan kejujuran dan adil, ya kan, dan benar, ya kan, tidak boleh lagi kita merekayasa, apalagi sampai ada kriminalisasi, ya kan, atau membalik-balikkan masalah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini tidak baik, dan bekerja terus berharap dengan sesuatu, saya kira itu yang harus. Misalnya konkret ini Pak, misalnya kejahatan di masyarakat, ini begal dan lain-lain ya. Ya harus dilakukan tindakan yang tegas. Artinya itu sebagai tugas kepolisian. Artinya dalam pencegahannya adalah oleh Samapta, fungsi Samapta untuk menindaklanjut daripada pelaku, penegakan hukumnya oleh reserse, seperti itu. Dan semua ini adalah harus bekerja simultan, ya, antara fungsi-fungsi kepolisian yang ada. Baik, ini sudah macam-macam, ini sudah banyak ngobrol, tapi kita masih ada lagi nih Pak ya. Kita harus break dulu, kita akan kembali nih setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita kembali berbincang dengan Pak Budi Waseso. Ini mungkin publik yang ingat Pak Budi ini ya, kasus-kasus Susno Duaji. Nah, itu juga diingatan publik karena Pak Budi ini ya orang yang berhasil membawa Pak Susno dari bandara itu ya Pak. Ya, kebetulan tugas saya pada saat itu adalah mengajak beliau kembali ke Kesatuan Mabes Polri gitu. Ya, karena tugas itulah saya harus lakukan, dan saya harus bisa membawa Pak Susno untuk menghadap Kapolri. Pada saat itu adalah Pak BAD ya, Bambang Indarso. Pada saat itu Kapolrinya itu. Nah, untuk ditahan bukan ya waktu itu kan? Bukan, artinya karena beliau pada saat itu akan pergi ke Singapura ya, namun oleh Pak Kapolri diperintahkan untuk kembali. Gitu. Menurut Anda itu mungkin awal kemudian karir Anda semakin cemerlang begitu Pak Budi? Saya kira tidak, karena sebelum-sebelumnya itu juga saya melakukan hal-hal yang sama ya. Karena tugas di Propam itu adalah menegakkan hukum ke internal ya. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ke internal itu ditangani oleh Propam. Oh iya, publik juga ingat Pak Budi ini yang juga menindak itu Norman Kamaru dulu Pak ya. Iya, kebetulan betul. Iya, betul. Iya, karena memang yang dikenal dengan lip sync-nya itu ya Pak Norman. Ya, karena waktu itu yang bersangkutan tidak seizin dinas ya, pergi dari kesatuannya di Gorontalo ke Jakarta tanpa izin dinas, sehingga pada saat itu saya harus mengambil yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan untuk kita kembalikan ke kesatuan
di Oh, Gorontalo. waktu itu Pak Budi di Gorontalo, bukan? Saya adalah masih di Propam. Oh ya, di Propam ya, karena menindak Iya. kolega-kolega yang Iya. tidak disiplin begitu ya Betul, Pak ya. kira-kira gitu. Jadi tetap berani, tidak takut siapa saja begitu ya. Insya Allah untuk kebenaran harus berani. Iya, termasuk sampai sekarang ini Pak ya, Iya. termasuk di kolega sendiri atau orang dekat, teman begitu. Iya, iya. Dalam penegakan hukum tidak boleh membeda-bedakan, saya kira itu. Iya, termasuk juga nanti ini kasus yang dikenal publik juga. Pak Budi ini juga yang kemudian ketika kasus penahanan Bambang Wijayanto, ini juga Pak Budi juga ya Pak ya? Ya, kebetulan pertama saya yang pertama. waktu bicara pertama menjabat Kabareskrim itulah penegakan hukum. Nah, ini kan tentunya banyak sorotan begitu Iya. yang miring ataupun tidak begitu kan. Nah, ini Bapak tidak takut sama sekali dengan tekanan-tekanan seperti itu, Pak? Itulah resiko dan konsekuensi tugas ya. Jadi ya biar saja, itu kan hak seseorang untuk menilai ya. Tapi yang penting tadi saya sampaikan bahwa kita harus melaksanakan tugas dengan baik, benar, jujur dan adil, itu sudah. Tidak terpengaruh ini ya? Tidak. Jadi kalau kedepannya nanti kan proses Bambang Wijayanto terus berjalan, kedepannya harus ditahan begitu akan dilakukan, Pak? Penahanan itu tidak harus ya, karena itu adalah pertimbangan penyidik. Bisa atau dapat ditahan, tapi tidak harus ya. Jadi itu ada pertimbangan penyidik. Jika seseorang sebagai tersangka itu dimungkinkan melarikan diri, menghilangkan bukti, itu bisa dilakukan penahanan. Tapi kalau semua tidak, mungkin tidak akan dilakukan penahanan. Jadi tergantung nanti ya? Iya, tergantung yang bersangkutan juga. Tapi kan Presiden sendiri sudah pernah ya mengungkapkan agar tidak ada kriminalisasi ini, Iya. Pak. Ini tidak terpengaruh dengannya. Tentunya arahnya ke kasus Bambang Wijayanto dengan Abraham Samad. Nah ini. Iya, kan sampai saat ini juga bukti kriminalisasi itu tidak ada, ya kan? Karena Pak Bambang Wijayanto dengan Pak Abraham Samad juga tidak melakukan uji tentang hal itu melalui pra-peradilan seumpamanya kan gitu. Dan beliau ngikuti saja, berarti kan beliau juga sampai saat ini masih mengakui bahwa penegakan hukum itu dilakukan dengan benar. Kalau begitu yang kira-kira yang dimaksud Jokowi itu siapa ya Pak ya? Apa Ya. kasus apa yang dimaksud Pak Jokowi? Artinya begini, dikala penanganan awal kan banyak orang yang menilai bahwa itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Kabareskrim terhadap Pak Bambang Wijayanto dengan Pak Abraham Samad. Sehingga Pak Presiden Jokowi mungkin mendapatkan suara itu sehingga ya mungkin diduga ada kriminalisasi yang dilakukan oleh Kabareskrim gitulah kurang lebih gitu kan. Tapi kan ini terus berjalan sampai saat ini juga proses itu kan berjalan ya. Iya, Gitu. ini kalau menjadi polisi, Bareskrim ya pasti Iya. ini juga butuh dukungan keluarga juga ya Pak ya, karena kerjanya memang bisa sampai tidak kenal waktu begitu. Iya, iya, Nah ini iya. kalau dukungan keluarga seperti apa ini Pak? Saya kira keluarga saya sudah terbiasa dengan tugas-tugas saya, baik itu anak istri saya juga semua sudah terbiasa dengan pekerjaan saya. Jadi dikala saya dinas dimanapun mereka sudah tahu. Jadi tugas-tugas ini adalah tugas biasa. Tapi kan sebelumnya sempat juga ada yang meragukan ya ketika di keluarga semua tadi itu diceritakan militer begitu ya Pak ya, tentara, kemudian Pak Budi ini milih sendiri jadi polisi begitu ya. Mungkin sempat ada yang meragukan begitu Pak. Nah Pak Budi sekarang merasa sudah bisa membuktikan semua itu ya? Artinya dulu karena saya keluarga TNI Angkatan Darat ya. Tentunya ayah saya berharap bahwa saya adalah generasi penerus almarhum pada saat itu. Tapi dikala saya ternyata memilih lain, tentunya almarhum ayah saya kan ya mungkin ada kekecewaan. Kenapa kok putranya tidak mengikuti jalurnya beliau? Dan pada saat itu ayah saya almarhum pernah menyampaikan bahwa buktikan kepada saya bahwa pilihanmu itu adalah benar atau tidak salah. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan salah satunya. Anda merasa sekarang tidak salah ini pilihannya Pak? Ya tidak salah. Pilihan Ya. yang tepat, benar-benar tepat. Kita membuktikan artinya bukan berarti tepat, artinya saya bertanggung jawab atas pilihan hidup saya, itu aja. Ya, dan sudah merasa bisa meraih yang diharapkan begitu ya Pak ya? Ya artinya saya hanya bekerja, sekali lagi saya hanya bekerja dengan baik, ya kan? Bekerja yang benar. Semua itu kan tergantung penilaian dari pimpinan dan negara ini kan gitu. Sehingga jabatan saya sekarang pun saya raih karena pekerjaan gitu kan. Meskipun ayah sempat meragukan dulu begitu ya. Ini almarhum ya Pak ya, almarhum orangnya. Ini sempat berkomentar tidak akhirnya nih Pak tentang semua yang sayangnya ayah saya tidak
sampai melihat saya sampai pangkat pamen, artinya dikala saya pangkatnya Letnan 1 kalau dulu atau Ibtu sekarang, beliau sudah meninggal. Nah, sehingga beliau tidak melihat secara fisik sekarang langsung ya. Belum sempat ini Ya, melihat tapi sekarang. kan, ya, tapi saya sudah berhasil membuktikan kepada beliau bahwa pilihan saya tidak salah seperti yang disampaikan dan yang diinginkan ayah saya dulu. Tidak harus menjadi polisi itu stigmanya negatif, tidak seperti Ya, itu ya Pak ya. ya. Jadi masih banyak ini Pak ya polisi yang baik. Saya kira banyak kan, kalau yang melakukan perbuatan-perbuatan negatif itu kan hanya oknumnya. Kalau kita persentase juga sangat kecil sebenarnya, tapi karena kita satu organisasi besar, jadi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka dikala kita melakukan perbuatan negatif, akhirnya berdampak kepada organisasi kesatuan itu. Sebenarnya itu yang terjadi ya. Jadi sebenarnya di dalam masih banyak sebenarnya yang baik. Banyak sekali, dan yang lebih bagus daripada kabar reskrim banyak sekali. Gitu. Generasi yang akan datang tentunya banyak yang lebih bagus ya. Iya, mudah-mudahan. Kita break lagi nih ya, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Ya, Anda kembali bersama kami dalam tokoh kita. Kita lanjutkan ini berbincang dengan Pak Budi Waseso. Mungkin publik melihatnya Pak Budi dikenal buas begitu ya. Ya. Tegap, duduknya aja udah tegap dari tadi 1 jam ini seperti ini. Tegas, tapi keseharian seperti apa nih sih Pak Budi? Misalnya hobinya apa begitu? Ya, sekalian sih biasa saja ya. Jadi saya hobinya kebetulan kan senang olahraga menembak ya. Saya pernah jadi anggota Perbakin ya, sampai hari ini juga jadi pengurus Perbakin PB Pusat di bidang berburu. Jadi hobi saya adalah Hobinya juga masih buas juga. ya berburu ya. Jadi ya olahraganya olahraga aventurir ya. Jadi senang kemana-kemana, itu adalah kesenangan saya. Jadi ya memang itulah. Keseharian sebagai ayah dari berapa putra-putrinya Pak? Saya kebetulan anaknya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Nah ini juga sebagai ayah juga tegas begitu Pak ke anak-anak. Harus ada yang jadi polisi juga nggak anaknya? Oh yang enggak, laki-laki? anak saya bebaskan untuk memilih karena pilihan hidupnya karena dia yang memilih ya. Tapi kalau pembelajaran untuk disiplin dan untuk melatih mereka bertanggung jawab dan disiplin itu harus. Jadi nggak ada yang jadi polwan atau polisi ya? Ya sementara tidak ada karena Belum? belum ada yang tertarik. Oh, belum ada yang tertarik ya? Pernah Iya. berbincang ngobrol nggak Pak? Kenapa nggak tertarik begitu? Karena mungkin karena lihat ayahnya nggak yang jarang ada di rumah gitu. Ya. Jadi mungkin itu ada sedikit penilaian agak trauma. Wah, nanti kalau saya jadi polisi mungkin pekerjaan seperti ini ya. Iya, Jadi iya. mungkin dia ingin memilih pekerjaan yang lain, mungkin itu pandangannya. Iya, ya ini mungkin yang terakhir Pak, karena kan Iya. kita di segmen terakhir ini, Iya. mungkin ada yang ingin disampaikan, harapan atau tentunya yang terkait dengan perkembangan saat ini, begitu Pak? Ya, saya kira kepada masyarakat artinya juga harus membantu polisi dalam menciptakan suasana ketertiban, keamanan, ketertiban masyarakat ya. Karena polisi tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Artinya juga citra polisi ini ditentukan dengan masyarakat sendiri. Di mana masyarakat kalau menginginkan polisi baik, artinya dia juga harus mengkritisi Polri untuk membangun. Jadi jangan juga sungkan atau segan untuk mengkritisi Polri demi kebaikan. Jangan ikutan menyuap juga, begitu ya Pak ya? Ya, artinya kalau disuap itu kan Pemberi yang dan memberi memberi. dan yang menerima juga sama-sama salah. Tapi marilah kita sama-sama ya kan menegakkan hukum, artinya menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku, menghormati ya dan melaksanakannya. Jadi Saya kedepannya kira- ini publik yang ada masalah nggak? Wah jangan hilang kambing, lapor polisi jadi hilang sapi, begitu. Ya itu sama sekali tidak boleh ya, tidak boleh terjadi karena kita sudah dibiayai negara, sudah diberikan fasilitas untuk melaksanakan tugas itu, jadi tidak ada alasan lagi yang dulu ada stigma bahwa kehilangan ayam jadi hilang kambing, kehilangan kambing jadi sapi dan sebagainya macam. Saya kira tidak. Dan itu kan hanya dilakukan oleh seorang oknum. Tapi dikala itu terjadi pada oknum, ya segera dilaporkan untuk segera dilakukan tindakan sehingga hal ini tidak menciderai institusi Polri itu sendiri. Saya kira itu yang paling penting ya. Iya, baik. Iya. Baik, terima kasih nih Pak Budi Sama-sama. Waseso ya sudah bergabung Iya. bersama kami. Dan Iya. pemirsa, demikian tadi perbincangan dengan Komjen Budi Waseso. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa. Silakan Indira. Terima kasih nih Pak. Saya pun kayaknya ada hubungannya sama Bapak Hero, salah satu superhero ya kan, bisa menghadapi masa ya yang banyak sekali tentunya. Semoga sukses selalu Bapak.
That's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see that's true. That's a hero lie in you. Face the world alone, nowhere it's all ahead for you to hold. You can find love if you serve it in yourself, and the emptiness you feel will disappear. Then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and the finally see the truth. There's a hero life